Selamat malam, di sini dengan saya Putri Suarsa dengan NIM 200814108. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang statement select, statement update, statement delete, dan juga keyword inner join. Mungkin ringkasan untuk video kali ini, untuk statement select digunakan untuk memilih suatu data dari suatu tabel maupun dari beberapa tabel yang akan nanti kita tampilkan pada hasilnya. Setelah itu untuk statement update itu digunakan untuk memodifikasi suatu data yang telah ada sebelumnya pada suatu tabel. Untuk statement delete tentunya untuk menghapus suatu data pada suatu tabel. Untuk keyword inner join digunakan untuk menggabungkan suatu data dengan mencocokkan suatu value yang sama, seperti itu. Mungkin langsung saja. Di sini saya menggunakan database Toko Kelontong, tapi dengan menggunakan tabel-tabel yang baru. Ya, jadi saya akan mengimpor tabel-tabel tersebut karena saya sudah memiliki filenya. Di sini kita bisa klik tab import. Setelah itu choose file, pilih file yang kalian gunakan atau yang ingin kalian gunakan. Jadi ini ada file yang akan saya gunakan dengan formatnya tentu saja SQL. Kita bisa klik kirim. Di sini akan disiapkan file yang kita import tadi. Mungkin agak sedikit lama menunggunya. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penjelasan, jadi saya memohon untuk kritik dan juga saran perbaikannya pada kolom komentar. Baik, di sini sudah terimport filenya dan terdapat tabel-tabel baru yaitu tabel barang, tabel pos tempat kita barang, pos tempat kita barang kita, pos tempat kita penjualan, dan pos tempat kita penjualan kita. Baik, mungkin untuk bahasan pertama kita akan membahas statement select. Jadi untuk statement select sendiri diawali dengan select. Setelah itu diikuti apa yang akan kita pilih. Di sini menggunakan lambang asterik ini jika kita tidak ingin menspesifikasi kolom mana yang ingin kita gunakan. Nah, itu diikuti dengan di bawah saja from, dengan diikuti dengan from yang mana dari tabel mana kita ingin mengambil data ini. Yang mana adalah tabel pada saat kita sekarang adalah pos tempat kita barang. Oke. Nah, ini adalah statement select, dimana berarti statement select ini memilih semua kolom dari tabel pos tempat kita barang. Seperti itu. Jika kita run, ini akan memunculkan tabel dari pos tempat kita barang ini. Pada statement select ini juga kita bisa tambahkan suatu keyword where, dimana dia akan dia digunakan untuk menspesifikasi atau memfilter suatu data yang akan kita tampilkan. Di sini juga kita dapat menspesifikasi kolom-kolom mana saja yang akan kita tampilkan. Di sini kan terdapat 6 kolom: ID barang, nama barang, kode barang, status barang, ID user, dan timestamp. Di sini saya akan menspesifikasi tabel yang akan ditampilkan itu hanya pada ID barang, nama barang, dan kode barang. Jadi pada select ini kita tuliskan ID barang, nama barang, dan juga kode barang. Jadi statement select ini akan menampilkan hanya pada
ID barang, nama barang, dan kode barang isinya dari tabel pos tempat kita barang. Kita run kodenya. Nah, seperti ini dapat dilihat. Ini hanya menampilkan kolom ID barang, nama barang, dan kode barang. Kita juga dapat memfilter data-data apa saja yang akan kita tampilkan. Misalnya saya akan menampilkan hanya data-data yang memiliki ID barang kurang dari 60. Ini kan lebih dari 60 ya. Jadi kita tuliskan ID barang kurang dari 9. Ini jika kita run, hanya akan ditampilkan data-data yang memiliki ID barang kurang dari 60 seperti itu. Oke, mungkin segitu saja untuk statement seleksi. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk statement update. Untuk update statement itu sintaksnya diawali dengan update tentunya. Update. Setelah itu diikuti dengan tabel mana yang akan kita update. Di sini tabel yang akan saya update adalah tabel pos tempat. Mungkin sebelumnya saya akan tampilkan lebih dahulu tabelnya menggunakan statement select seperti tadi. Karena di sini saya akan menampilkan semua kolomnya tanpa menspesifikasinya, jadi saya menggunakan simbol asterisk. Pilih dengan from tabel pos barang kita. Saya tidak menggunakan where karena saya tidak memfilter sama sekali di sini. Nah, ini adalah tabel pos tempat kita barang kita. Di sini saya akan melakukan suatu update pada ID barang detail dengan nilai 30 kepada kolom harga dan harga jual dan kolom harga beli. Oke, nah kita sudah menampilkannya. Kita hapus. Untuk statement update seperti tadi, kita mulai dari update diikuti dengan nama tabel yang akan kita update. Itu di sini adalah pos tempat kita barang kita. Selanjutnya dilanjutkan dengan keyword set untuk memodifikasi data yang sudah ada. Di sini saya akan memodifikasi hanya pada kolom harga jual dan harga beli. Jadi kita tuliskan harga jual dengan nilai barunya adalah mungkin 20.000, harga beli 18.000 ya, 18.000. Nah, jika kita run kode ini benar, tidak akan terjadi error, tetapi ini akan mengupdate semua data pada tabel pos tempat kita barang detail. Pada kolom harga jual dan harga belinya akan diganti menjadi 20.000 dan 18.000 semuanya. Jadi semua data di sini akan diganti menjadi 20.000 untuk harga jual dan harga belinya 18.000. Itu karena kita tidak menspesifikasi data mana yang akan kita modifikasi. Jadi kita akan menspesifikasinya menggunakan where. Di sini saya menggunakan ID barang sebagai penandanya kondisional. ID barang detail sama dengan 30. Jadi di sini berarti kita akan mengupdate tabel barang detail pada kolom harga jual dan harga beli dengan yang kita update hanya pada ID barang detail yang bernilai 30 seperti itu. Mungkin kita bisa langsung praktekkan untuk hasilnya. Apabila di sini ini adalah tabel sebelumnya, harga jual dan harga belinya masih nilai 0. Bisa kita kirim. Nah, pada ID barang detail bernilai 30, di sini harga jual dan harga belinya sudah terupdate menjadi 20.000 dan 18.000.
seperti itu. Jadi ini adalah statement update. Selanjutnya kita akan menuju ke statement delete yang digunakan untuk menghapus data dari suatu tabel. Di sini mungkin saya akan delete data ini, data dengan ID barang detailnya bernilai 42 karena memiliki harga jual 0 dan harga beli 0. Di sini hanya sebagai contoh. Oke. Statement update tentunya diawali dengan statement delete tentunya diawali dengan delete. Selanjutnya dilanjutkan dengan from dari tabel mana kita akan mendelete. Ini adalah tabel pos tempat barang detail yang akan kita delete, dan ini adalah statement update. Dan jika kita jalankan juga tidak akan terjadi error, tetapi jika kita jalankan ini akan terjadi penghapusan pada seluruh data pada tabel pos tempat barang detail. Jadi harap hati-hati untuk yang lainnya. Jadi kita harus menspesifikasi, sebenarnya tidak harus, tapi jika kita hanya mengeran kode ini akan menghapus semua data pada tabel kita. Jadi jika kita ingin hanya menghapus satu atau beberapa data, kita harus menspesifikasinya. Gimana penspesifikasiannya? Biasanya menggunakan suatu nilai yang unik. Di sini seperti statement update tadi juga menggunakan sesuatu yang unik, yang mana adalah ID barang, karena ID barang tidak mungkin maksud saya ID barang detail, karena pada tabel ini ID barang detail tidak mungkin ada yang sama. Jadi agar tidak terjadi kesalahan update maupun delete seperti itu. Jadi di sini saya akan mendelete ID barang data dengan ID barang detailnya bernilai 42. Saya dapat tuliskan ID barang detail sama dengan 42. Oke, jika kita run akan muncul suatu notifikasi untuk meyakinkan kita apakah kita sudah benar atau sudah yakin untuk melakukan statement delete ini, karena kita tidak bisa melakukan undo pada MySQL jika kita sudah melakukan statement delete maupun update. Oke, kita klik OK, dan ini adalah hasil terbaru. Dapat dilihat di sini sebelumnya ID barang detail 41 terdapat 42 yaitu 43, tapi di sini dari 41 langsung loncat ke 43 karena ID barang detail ID barang detail dengan nilai 42 sudah saya hapus tadi dengan menggunakan statement delete ini. Oke, mungkin segitu saja untuk statement delete. Lanjut ke keyword inner join. Oke, untuk keyword inner join di sini saya akan melakukan contohnya dengan menggunakan tabel penjualan dan tabel detail penjualan, dan tujuan akhirnya adalah untuk menampilkan gabungan antara tabel penjualan dan tabel detail penjualan pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari tahun 2022. Oke. Tabel penjualan dan detail penjualan. Kita menuju ke sini. Oke, untuk keyword model itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan, digunakan untuk penggabungan suatu data dengan data yang lainnya dengan mencocokkan suatu value yang sama. Di sini kita tetap menggunakan statement select dengan menggunakan asterisk karena saya tidak ingin menspesifikasi kolom-kolom mana saja yang akan kita tampilkan. Setelah itu diikuti dengan from, diikuti dengan tabelnya adalah tabel penjualan dan juga
tabel penjualan detail pos tempat kita penjualan selesai. Ini adalah tabel yang akan kita gabungkan. Nah, jika kita mengerun kode seperti ini aja tanpa menggunakan inner join juga bisa, tetapi hanya penggabungan antara pos tempat kita penggabungan antara tabel pos tempat kita penjualan dan tabel pos tempat kita penjualan detail hanya digabungkan biasa saja. Jadi jika terjadi ketidaksesuaian data atau terdapat data tabel yang lebih besar maupun lebih kecil, itu akan terjadi kehilangan data atau kelebihan data di sana. Jadi di sini kita membutuhkan suatu keyword inner join. Mungkin sebelumnya agar lebih memudahkan untuk penulisan yang lainnya, kita bisa aliaskan suatu tabel atau kolom dengan menggunakan keyword as. Sini untuk mengalias, memberi alias pada tabel. Di sini saya yang ingin saya berikan alias adalah tabel pos tempat kita penjualan dengan alias adalah P. Nah, dan juga untuk tabel pos tempat kita penjualan detail saya aliaskan dengan PD agar jika kita ingin memanggil suatu tabel, kita tidak perlu menuliskan panjang-panjang seperti pos tempat kita penjualan barang titik baru nama kolomnya seperti itu. Jadi kita dapat menganaliaskan suatu tabel maupun kolom dengan menggunakan keyword as. Oke, balik tadi kita membutuhkan suatu keyword inner join untuk menggabungkan suatu data dengan sebuah sebuah value sebagai pengkoneksinya seperti itu. Jika kita menggunakan keyword inner join, di sini kita menggunakan keyword inner join antara tabel pos tempat kita penjualan dan juga tabel pos tempat kita penjualan. Kita juga harus menggunakan keyword on sebagai tempat untuk menuliskan atau mengetikkan pengkoneksi antara dua tabel ini. Kita buka terlebih dahulu tabel pos tempat kita penjualan dan penjualan detailnya. Nah, sini adalah kolom-kolom yang ada pada tabel penjualan. Ini adalah kolom-kolom yang ada pada tabel penjualan detail. Jadi untuk pengkoneksinya kita butuh suatu kolom yang ada pada tabel penjualan dan juga ada pada tabel penjualan detail. Di sini yang ada pada kedua tabel ini adalah nomor nota. Jadi nomor nota ini terdapat pada tabel penjualan dan juga pada tabel penjualan detail ini. Jadi kita dapat menggunakan nomor nota ini sebagai koneksi antara tabel penjualan dan juga tabel penjualan detail. Kita dapat tuliskan P di sini untuk memanggil tabel pos tempat kita penjualan. Kita titik ini untuk memilih kolomnya, yang mana adalah nomor nota sama dengan jadi kita mencocokkan nomor nota yang ada pada tabel penjualan dan juga nomor nota yang ada pada tabel penjualan detail, seperti itu kira-kira. PD nomor nota. Nah, seperti ini. Jika kita run, akan ditampilkan penggabungan antara kedua tabel tersebut dengan pengkoneksinya adalah nomor nota, seperti itu. Setelah itu kita juga dapat menfilternya seperti yang tadi saya katakan. Saya ingin menampilkan data pada kedua tabel ini, data pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, dan 3 Januari pada
2022. Oke, di sini kita dapat menggunakan keyword where sebagai kondisionalnya. Di sini adalah menggunakan tanggal penjualan. Jadi kita akan menampilkan data-data pada tanggal penjualan 1 Januari, 2 Januari, dan 3 Januari 2022. Tanggal penjualan itu terdapat pada tabel penjualan. Ini dapat dilihat hari ini. Jadi kita harus memanggil terlebih dahulu tabel penjualan. Dimana kita sudah mengaliaskan sebagai P tadi ya. Kita pilih tanggal penjualan. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu tadi. Untuk tanggal yang kita inginkan tadi kan ada tanggal 1, 2, dan 3. Kita mulai dari tanggal 1 terlebih dahulu. 1 Januari. Nah, jika kita run, ini akan menimbulkan kesalahan karena tidak dapat dituliskan seperti ini. Untuk tanggalnya dituliskan dengan seperti ini, klik sebelahnya saja. Dimulai dengan format tahunnya 2022 strip, diikuti dengan bulannya yang mana adalah Januari, yang mana itu adalah 01, dan juga tanggalnya tanggal 1/01, diikuti dengan titik. Ini kita akan menampilkan data gabungan dari tabel pos tempat kita penjualan dan pos tempat kita penjualan detail dengan tanggal penjualan hanya pada tanggal 1 Januari 2022. Oke, kita tampilkan. Nah, lihat tanggal penjualannya ini adalah 2022 bulan 1 dan tanggal 1. Ini semuanya adalah hanya ini data yang ditampilkan hanya pada tanggal. Nah, pada sini semua datanya hanya menampilkan tanggal 2022 bulan 1 dan tanggal 1 gitu. Oke, kita bisa lanjutkan untuk menampilkan tanggal yang lainnya juga. Tadi kan kita akan menampilkan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 lah. Kita juga dapat menggunakan keyword menggunakan operator OR. Jadi ketika salah satunya terjadi atau ketika salah satunya bernilai true, itu akan tetap dijalankan seperti itu. Di sini tetap tanggal penjualan 2022 bulan 1 tanggal 2 or tanggal bulan 2022 bulan 1 tanggal 3. Nah, ini jadi kita akan menampilkan tanggal penjualan tanggal penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari 2022. Oke, nah ini adalah tanggal penjualannya mulai dari tanggal 1 dan tanggal 1. Ini lihat lagi. Nah, ini tanggal penjualannya tanggal 2 dan belum sampai. Nah, ini tanggal penjualan ini data-data tanggal penjualan pada tanggal 3. Jadi ini semua adalah data-data dengan tanggal penjualan dengan tanggal penjualan 1 Januari 2022 sampai dengan
3 Januari 2022. Kita juga dapat mengganti kondisi ini dengan menggunakan keyword between. Nah, kita tuliskan lebih dahulu yang kita gunakan sebagai conditional sini tanggal penjualan. Setelah itu kita tuliskan between, yang mana dimaksudkan dengan antara 2022 bulan 1 tanggal 1 and antara 2022 bulan 1 tanggal 1 dan 2022 bulan 1 tanggal 3. Nah, kita juga akan menggunakan seperti ini. Ini juga akan menghasilkan hasil yang sama seperti yang tadi. Seperti itu. Mungkin ya, ini adalah untuk keyword energy-nya. Mungkin kita tambahkan satu contoh lagi, yang mana di sini contoh berikutnya akan menampilkan barang dan juga harga barang pada tanggal 18 April 2021. Oke. Kita lanjut ke tabel barang. Oke. Nah, ini adalah tabel barangnya. Oke, kita lanjutkan menuliskan select statement. Jadi karena kita hanya ingin menampilkan beberapa kolom saja, kita dapat spesifikasikan di sini. Mungkin sebelumnya saya tuliskan saya ketikkan terlebih dahulu template-nya. Nah, pada from ini kita terlebih dahulu memilih tabel apa saja yang akan kita gunakan di sini. Yang mana tabel ini agar kita dapat memberikan alias terlebih dahulu, baru kita memilih tabel apa saja yang akan kita tampilkan, karena agar memudahkan kita untuk penulisannya nanti. Di sini ada tabel barang, kita aliaskan dengan B saja cukup. Dan post tempat kita barang kita aliaskan dengan BD. Nah, karena kita sudah memberikan alias untuk tabel post tempat kita barang dan post tempat kita barang kita, jadi pada tabel select kita dapat dengan mudah untuk memilih kolom-kolom mana saja yang akan kita tampilkan antara dua tabel ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu kolom-kolomnya. Pada tabel post tempat kita barang, saya akan menampilkan ID barang. Jadi kita terlebih dahulu untuk memanggilkan tabelnya seperti alias tadi B, yang mana kita aliaskan tadi dan tabel post tempat kita barang. Kita akan menampilkan ID barang, yaitu kita akan menampilkan nama barang. Mungkin kita lanjut ke tabel berikutnya, tabel barang detail. Di sini saya akan menampilkan harga beli. Ini saya akan menampilkan harga beli dan juga tanggal berlakunya. Ini terlihat tanggal berlakunya itu ada pada tabel barang detail, jadi kita harus memanggil terlebih dahulu sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Oke, karena kita di sini menggunakan inner join,
Jadi kita menggunakan keyword on dengan pengkoneksinya di sini adalah ID barang, karena ID barang itu terdapat pada tabel barang dan juga tabel barang detail. Ya. Jadi kita akan membandingkan atau lebih tepatnya mencocokkan ID barang dari tabel barang dengan ID barang dari tabel barang detail. Ini kita tampilkan lebih dulu. Mungkin kita bisa menambahkan suatu keyword yang adalah order by. Sini order by sini digunakan untuk mengurutkan berdasarkan seperti itu kira-kira. Sini saya akan mengurutkan berdasarkan ID barang dari tabel barang dengan cara pengurutannya adalah ascending atau dari kecil ke besar. Jika kita kirim, nah ini adalah data-data dengan data-data penggabungan tadi, penggabungan antara tabel barang dan juga tabel detail barang, dengan yang ditampilkan adalah kolom ID barang, nama barang, harga beli, dan tanggal berlaku. Ini juga sudah diurutkan berdasarkan ID barang, dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita lanjut untuk tujuan akhir kita tadi menampilkan ID barang, nama barang, harga beli pada tanggal berlaku 18 April 2021. Sini seperti tadi kita spesifikasi menggunakan keyword where dengan yang kita jadikan pembanding kondisionalnya adalah tanggal berlaku sebagai 18 April 2021 April itu bulan 4 dan tanggal 16. Nah, jadi sekarang tidak memunculkan data sama sekali. Oke, mungkin kita cek terlebih dahulu data sebelumnya. Nah, ini ada data tanpa kita spesifikasi tanggal berlakunya. Di sini dapat kita lihat pada tanggal berlaku tanggal berlaku terkecilnya, ya memang dari tanggal berlaku terkecilnya tidak terdapat tidak terdapat tanggal 18 April 2021, karena di sini yang terkecil adalah tanggal 21 bulan April 2021. Jadi hasilnya adalah kosong seperti tadi. Mungkin daripada dibiarkan kosong, kita lihat terlebih dahulu tabelnya. Ini adalah tabel barang, dimulai dari ID barang 47 dan tabel barang detail dengan ID barangnya adalah dimulai dari 23. Jadi terdapat tidak sesuaian ID barang di sini antara tabel barang dan juga tabel barang detail, karena pada tabel barang detail ini dimulai ID barangnya dimulai dari 23 dan seterusnya, dan pada tabel pos tempat kita barang ini ID barang dimulai dari 47. Jadi ID barang yang ada pada tabel pos tempat kita barang detail dari ID barang 23 sampai 46 itu tidak akan ditampilkan karena tidak sesuai dengan yang ada pada tabel barang, ID barang yang ada pada tabel barang maksudnya. Karena tidak sesuai itu, jadi tidak akan ditampilkan seperti itu. Mungkin daripada dibiarkan kosong, lebih baik kita
isikan saja mungkin ya data-data untuk tabel barang dengan ID barang dari 23 sampai 46. Oke, terlebih dahulu kita tampilkan lagi tabel barangnya dengan menggunakan statement select from cost barang. Oke, ini adalah tabel barang sebelumnya tanpa diedit. Di sini saya akan memasukkan beberapa nilai atau beberapa data dengan menggunakan statement insert into yang pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Jadi mungkin yang belum paham bisa dicek lebih dahulu agar lebih mudah mengikuti. Oke, ini adalah data-data yang akan saya tambahkan, sudah saya ketik lebih dahulu sebelumnya menggunakan statement insert into ke tabel pos tempat kita barang dengan yang saya masukkan pada kolom ID barang, nama barang, kode barang, dan adisa dengan value sebagai berikut. Oke, jika kita akan memasukkan suatu value terlebih dahulu, memasukkan beberapa value maksud saya. Setelah itu kita akan menampilkan tabel terbarunya. Oke, kita kirim. Sebentar, terjadi kesalahan. Oh tidak terjadi kesalahan. Maaf. Oke, dapat lihat ini adalah tabel terbarunya dan ID barangnya sudah dimulai dari 23 ya, dan seterusnya. Jadi mungkin kita dapat hapus ini dan kita ketikkan lagi kode yang tadi, kode untuk menampilkan gabungan antara tabel barang dan tabel detail barang dengan kolom ID barang, nama barang, harga beli, dan tanggal berlakunya. Dengan tanggal berlakunya adalah 18 April 2021. Oke, jika kita run sekarang, nah sudah muncul hasilnya seperti data-data yang setelah saya tambahkan tadi. Jadi nilai data-data dengan nama barang dan harga beli pada tanggal berlakunya 18 April 2021. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai select statement, update statement, delete statement, dan juga keyword in the train. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sangat mengharapkan kritik dan juga saran perbaikannya. Jika ada yang perlu diperbaiki dan diberikan saran, dapat dituliskan pada kolom komentar, dan jika ada pertanyaan dapat juga dituliskan pada kolom komentar. Saya sebisa mungkin akan membantu untuk menjawab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih.